Halo Bapak Ibu semua, beberapa orang bertanya kepada saya, Pak Jul, apakah Pak Jul mengakui kitab Henokh? Jawabannya adalah ya, saya mengakui kitab Henokh sebagai literatur ekstra biblikal. Tentu hal itu didasari dengan alasan yang kuat mengapa saya mengakui kitab Henokh Bapak Ibu, karena di dalam kitab Yudas ada kutipan kitab Henokh, yang mana manuskrip dari kitab Henokh itu juga ditemukan dalam gulungan Laut Mati atau Dead Sea Scroll. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kitab Yudas diakui sampai abad kedua, namun pernah tidak diakui sebagai kitab yang berotoritas di dalam kanon Origenes dan kanon Eusebius karena kitab Yudas mengutip kitab Henokh yang dianggap sebagai kitab apokrifa. Bahkan Jerome mencatat bahwa kitab Yudas itu tidak diakui oleh gereja. Namun di masa konsili Kartage, kitab Yudas akhirnya dimasukkan ke dalam kanon. Nah, mau tahu alasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Kita akan dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu. Literatur yang pertama adalah Hermenia One Henokh, yang kedua adalah The Concise Lexham Bible Dictionary, dan yang ketiga adalah 50 Word Biblical Commentary. Nah, kita lihat dulu di dalam literatur ini Bapak Ibu. Di Gua 4, Laut Mati, ada 11 manuskrip dari berbagai bagian dari kitab 1 Henokh yang berasal dari awal abad kedua sebelum Masehi sampai awal abad pertama Masehi. Juga tersimpan fragmen 9 manuskrip kitab Henokh, kitab raksasa yang berasal dari pertengahan pertama abad pertama sebelum Masehi sampai awal abad pertama sesudah Masehi. Jadi, tradisi Henokh hidup dan berkembang dengan baik di Qumran. Nah, kita lihat juga di dalam literatur selanjutnya. Surat Yudas memasukkan referensi buku-buku apokaliptik Yahudi dari kitab 1 Henokh dan Asumsi Musa. Penggunaan sumber-sumber ini telah menyebabkan beberapa orang menolak kitab Yudas dari kanon Kristen. Sebagai contoh, Jerome menuliskan, karena Yudas memasukkan kesaksian dari kitab Henokh yang apokrif, maka kitab itu ditolak oleh beberapa orang. Namun di sisi lain, ada yang mengidentifikasi kehadiran kitab 1 Henokh di Yudas sebagai bukti bahwa kitab 1 Henokh harus dimasukkan ke dalam kanon. Tertullianus menuliskan bahwa kita seharusnya menerima kitab Henokh sebagai kanon karena dikutip oleh Rasul Yudas. Di dalam literatur yang lain, pada akhir abad kedua, kitab Yudas diterima secara luas sebagai kanonik oleh Tertullianus di Afrika Utara, Clement dan Origen di Alexandria, serta kanon Muratoria di Italia. Hanya setelah penerimaan umum inilah keraguan tentang kitab ini muncul yang dibuktikan oleh Origenes, Eusebius, Didymus, dan Jerome yang muncul karena kitab Yudas menggunakan kitab-kitab apokrifa, 1 Henokh dan Asumsi Musa atau pengangkatan Musa. Tertullianus di sisi lain, kutipan Yudas sebagai bukti otoritas kitab 1 Henokh. Kitab Yudas tidak diterima oleh gereja Syria sebagai kanon sampai abad ke-6. Nah, jadi Bapak Ibu kita sudah lihat tadi bahwa awalnya kitab Yudas diterima sampai abad kedua dan termasuk di dalam kanon Muratoria sampai tahun 200. Namun, ada kanon Origenes dan kanon Eusebius yang mengeluarkan kitab Yudas dari kanon tersebut karena dianggap mengutip kitab-kitab apokrifa. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam gambar ini adalah proses kanonisasi perjanjian baru. Kita bisa lihat mulai dari tahun 0 sampai hampir ke kanon Muratoria, Bapak Gereja mula-mula mengutip buku-buku yang dianggap apokrifa. Pada saat kanon Muratoria, perjanjian baru kekurangan kitab Ibrani dan kitab 3 Yohanes. Origenes membuat kanonnya di mana di situ tidak dimasukkan kitab Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes serta kitab Yudas. Eusebius juga membuat kanonnya di tahun 300 yang sama dengan Origenes tetapi mulai meragukan kitab Wahyu dan sekitar tahun 400 diputuskan dalam konsili Kartage kitab-kitab apa saja yang masuk dalam kanon perjanjian baru itu. Dan seperti yang saya tunjukkan tadi Bapak Ibu, gereja Syria pun tidak mengakui kitab Yudas sampai abad ke-6. Artinya, setelah konsili Kartage pun, gereja Syria tidak mengakui otoritas kitab Yudas. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam gambar ini, bahwa Tertullianus itu sudah ada sebelum kanon Muratoria. Kitab Yudas dimasukkan ke dalam kanon Muratoria. Namun, setelah kanon Muratoria, muncul kanon Origenes dan kanon Eusebius yang mengeluarkan kitab Yudas karena diragukan otoritasnya, dan itu berlangsung terus sampai konsili Nikea, sampai munculnya Jerome, dan sampai konsili Kartage. Nah, di sini saya menyederhanakan kedua gambar tersebut Bapak Ibu dengan garis waktu, di mana Dead Sea Scroll dan kitab Henokh sudah ada jauh sebelum Clement Alexandria, Tertullianus, dan Origenes Alexandria.
dan kitab Yudas diakui sampai di abad kedua sampai kanon Muratoria. Kemudian muncul kanon Origenes dan kanon Eusebius. Kitab Yudas ditolak karena telah mengutip kitab yang dianggap apokrifa, yaitu kitab Henokh dan kitab yang lain. Sampai kepada Konsili Nikea, Jerome dan Agustinus, kitab Yudas tetap ditolak karena dianggap mengutip kitab Henokh. Kemudian pada masa Konsili Kartage, kitab Yudas akhirnya dimasukkan kembali ke dalam kanon dan diakui sebagai kitab yang berotoritas. Jadi Bapak Ibu, kita sudah tahu perkembangan kanonisasi Perjanjian Baru mulai dari zaman Bapak-Bapak Gereja mula-mula hingga pada Konsili Kartage. Kitab Yudas diterima sebagai kitab yang penuh dengan otoritas sampai kanon Muratoria. Kemudian ditolak oleh gereja mulai dari kanon Origenes dan kanon Eusebius sampai masa Konsili Kartage. Karena kitab Yudas mengutip kitab-kitab yang dianggap apokrif seperti 1 Henokh dan kitab Asumsi Musa dan kitab yang lain. Namun pada akhirnya kitab Yudas kembali diterima dan dimasukkan ke dalam kanon Perjanjian Baru. Nah, uniknya Bapak Ibu, kitab Yudas diterima sebagai kanon Perjanjian Baru, tetapi kitab Henokh tidak diterima sebagai kitab yang penuh otoritas. Padahal Rasul Yudas mengutip kitab Henokh. Itulah sebabnya mengapa saya menerima kitab Henokh sebagai literatur ekstra biblikal. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga menjadi berkat. Dalam video berikutnya kita akan membahas kitab 2 Petrus yang sempat tidak dimasukkan dalam kanon Perjanjian Baru dan tidak diakui oleh gereja sampai Konsili Kartage seperti yang dialami oleh kitab Yudas. Karena kitab 2 Petrus juga mengutip kitab-kitab yang dianggap apokrifa seperti kitab Henokh dan kitab Jubeli. Dukung terus channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.